Di tengah suasana santai dan tawa ringan di kafe, pembelajaran terus berlangsung tanpa batas. Kami belajar, berdiskusi, dan berbagi meski ruang fisik kami kecil, ruang pikiran kami luas. Pembelajaran tak lagi terbatas pada ruang kelas, tapi hadir di mana saja, bahkan saat nongkrong bersama. Lewat layar Zoom yang terbuka di meja, kami terhubung dengan orang-orang dari berbagai tempat, membawa ide dan perspektif baru. Di sini, jarak bukanlah penghalang, waktu bukanlah batasan. Karena inilah era pembelajaran tanpa batas. Teknologi mempertemukan kita dan semangat terus membawa kita maju. Bayangkan, di tengah kebersamaan yang santai, di mana saja kita berada, pembelajaran terus hidup. Ada yang nongkrong di kafe, menikmati suasana hangat bersama teman. Ada yang duduk di taman, dikelilingi hijaunya pepohonan. Bahkan, ada yang menyapa dari perjalanan, tetap terhubung di tengah hiruk-pikuk jalan. Semua terhubung dalam satu ruang virtual. Di sini, jarak bukan lagi batasan. Dimanapun kita berada, pembelajaran terus berjalan melampaui ruang dan waktu. Di era digital, belajar tak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Dengan teknologi, semua hal menjadi mungkin. Menangkap momen, mengabadikan pelajaran, teknologi membantu kita memahami dunia dengan cara yang baru. Dari taman, rumah, hingga tempat favorit, belajar tetap bisa dilakukan. Kini, dunia adalah ruang kelas kita. Selamat datang di era pembelajaran tanpa batas. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Dahulu, pembelajaran seringkali dibatasi oleh ruang, waktu, dan metode tradisional. Banyak yang merasa terbatasi oleh jarak atau kesempatan. Tapi kini, teknologi dan inovasi telah membuka pintu ke dunia tanpa batas. Belajar tidak lagi terikat ruang atau waktu. Dari ujung desa hingga pusat kota, semua orang kini dapat belajar apa saja, kapan saja, dan di mana saja. Teknologi menciptakan dunia yang inklusif dan fleksibel. Dunia tanpa batas berarti kesempatan untuk semua, dari pelajar, pekerja, hingga siapapun yang ingin terus berkembang. Di bawah langit luas yang penuh misteri, kita belajar memahami alam semesta. Belajar tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu. Dengan teknologi, setiap layar menjadi jendela menuju pengetahuan. Informasi dari seluruh dunia hanya sejauh satu klik. Oke, untuk selanjutnya, di era digital ini kita dapat memanfaatkan teknologi VR untuk media pembelajaran. Untuk sekarang, silakan disimak video berikut ini. Definisi virtual reality. Virtual reality adalah sebuah teknologi yang membuat penggunanya dapat berinteraksi di dunia maya, tetapi si pengguna ini merasa seakan fisiknya juga ada di dalam lingkungan tersebut. Setelah mengetahui definisi VR, kita juga perlu tahu tentang jenis-jenis VR loh. Yuk kita bahas. Entry level mobile VR. VR jenis ini merupakan perangkat yang harganya murah dan tidak memiliki komponen elektronik di dalamnya. Untuk menggunakannya pun sangat simpel, kita hanya memerlukan sebuah smartphone. Contoh yang paling populer untuk VR jenis ini adalah Google Cardboard. Mobile Virtual Reality. VR jenis ini hampir sama dengan entry level mobile VR, karena keduanya menggunakan smartphone sebagai processing source-nya. Namun pada VR jenis ini biasanya dilengkapi dengan komponen elektronik di dalamnya seperti tracking sensor, built-in control, dan focus adjustment yang menambah keseruan ketika bermain game. Maka dari itu, harganya pun sedikit mahal. Contoh perangkat VR jenis ini adalah Samsung Gear VR. High Level Virtual Reality. VR jenis ini menggunakan komputer sebagai processing source-nya. Harganya pun lebih mahal. Sebuah perangkat VR kelas tinggi biasanya dijual mulai dari 1 juta hingga belasan juta rupiah.
Meskipun harganya mahal, namun sensasi yang diberikan ketika menggunakan VR ini sangat mengagumkan jika dibandingkan dengan perangkat VR berbasis smartphone. Contoh perangkat VR jenis ini adalah HTC Vive. Virtual Mobile Theater. VR jenis ini digunakan untuk menonton film. Perangkat ini membutuhkan processing source berupa komputer atau smartphone. Dengan menggunakan perangkat sejenis ini, maka film yang kalian tonton akan terasa seperti teater sungguhan, dengan layar yang besar dan suara yang stereo. Contoh perangkat VR jenis ini adalah Sony HMZ-T1. Berikut ini adalah cara kerja virtual reality. Untuk memberikan kesan yang benar-benar nyata, dibutuhkan beberapa perangkat pendukung yaitu sebagai berikut. VR Box digunakan untuk menghubungkan pikiran pengguna agar lebih dekat dengan komputer. Controller berfungsi untuk menangkap semua pergerakan yang dilakukan oleh tangan dan mengirimkan informasi gerakan tersebut ke sistem virtual reality. Walker berfungsi untuk menangkap semua pergerakan yang dilakukan oleh kaki dan mengirimkan informasi gerakan tersebut ke sistem virtual reality. Dan kita dapat menggunakan headset untuk memberikan kesan efek suara yang jernih dan jelas sehingga membuat penggunanya terbawa dalam suasana yang tampak sangat nyata. Melalui koneksi tanpa batas, guru dan murid dapat bertemu meski jarak memisahkan. Ide-ide tumbuh, inspirasi menyebar, dan pembelajaran terus berlangsung. Dunia kita semakin terhubung. Dengan jaringan teknologi yang canggih, tidak ada lagi sekat yang membatasi akses pengetahuan. Sekarang, pembelajaran dapat diakses dari mana saja, kapanpun, siang atau malam, kesempatan untuk belajar selalu terbuka. Dengan teknologi, dunia menjadi satu ruang belajar bersama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share videonya ya. Bye-bye.